Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dari Injil Markus, bab 2 ayat 14 sampai 17. Baik saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup, dan saudara sendiri juga berikan sharingnya sebagai komen saudara mungkin mempunyai pengalaman yang mirip dalam kisah seperti di dalam Injil ini. Sesudah itu, Yesus pergi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Lagi-lagi Yesus pergi ke pantai danau dan disebut seluruh orang banyak. Selalu dan di mana-mana Yesus pergi diikuti oleh orang banyak. Apa yang dilakukan? Lagi-lagi di sini mengajar mereka. Kemudian ia berjalan lewat di situ dan melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Coba saudara-saudari, kalau orang duduk di rumah cukai sebagai pemungut cukai itu sedang ngapain? Ini kan orang ini sedang bekerja. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Coba, ini ada kekuatan apa yang ada di dalam diri Yesus? Sampai-sampai orang yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai pemungut cukai diajak, "Ikutlah aku," langsung mengikuti. Ada rasa terpesona, ada rasa sebegitu kagum sehingga meninggalkan pekerjaannya itu dan ikut Yesus. Memang pemungut cukai itu pekerjaan yang oleh orang-orang Yahudi pada masa itu dianggap sebagai pekerjaan orang berdosa, dicap sebagai orang berdosa para pemungut cukai itu. Namun dari segi finansial lumayan lah, ini penghasilan yang cukup baik dan banyak dicari orang. Nah, Lewi anak Alfius ini mau meninggalkan pekerjaannya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Kita lihat di sini banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Pemungut cukai itu pun sudah disingkiri oleh orang Yahudi pada masa itu. Dan ini malah juga bersama orang berdosa. Jadi boleh dikatakan para pemungut cukai dan orang berdosa ini kan orang-orang yang dianggap orang buruk, orang yang harus disingkiri. Kenapa ini Yesus justru mendekati, makan bersama? Ini pertanda ada keakraban, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Ini banyak orang mengikuti dia, tetapi juga dari antara mereka ini adalah para pemungut cukai dan orang berdosa. Pada waktu ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, mereka berkata kepada murid-muridnya, enggak berani kepada Yesus. Mengapa ia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Hanya makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa dipermasalahkan, dianggap berteman dengan orang yang boleh dikatakan dianggap najis lah, atau semacam orang yang sudah cemar kayak begitu kok
berteman. Nah, kalau Yesus orang suci mestinya tidak begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Maka para ahli Taurat dan golongan Farisi yang merasa lebih dirinya itu suci dibandingkan dengan yang lain mencoba menegur Yesus lewat murid-muridnya. Apa kira-kira saudara-saudari jawaban Yesus? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, saudara-saudari, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan ini? Yang pertama, Matius Levi dipanggil oleh Yesus ya dalam keadaan berdosa. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Nah, sebagai pemungut cukai, menurut kacamata orang zaman itu, ya dia orang berdosa. Tetapi Yesus tidak mengasingkan mereka ini. Itu artinya Yesus mau menerima dan orang itu bertobat. Nah, sekarang kita bisa merenung, apakah kalau Yesus menerima kita lalu kita bertobat? Padahal kan kita sebenarnya sudah diterima oleh Yesus, ya, tetapi masalahnya apakah kita bertobat? Nah, itu yang seringkali sulit dalam kehidupan kita dan perlu kita renungkan. Hal yang kedua, ternyata murid-murid yang dipilih oleh Yesus itu untuk ikut Yesus itu bukan orang pengangguran. Ya, kalau orang-orang pengangguran dipilih untuk menjadi muridnya, nanti ya mereka hanya akan malas. Ini murid-murid Yesus ini orang yang mempunyai pekerjaan tetap loh. Meskipun pekerjaan tetap itu tidak mesti pekerjaan tetap yang luar biasa. Ya, ada nelayan kecil, ya, Andreas, Simon, tetapi ada nelayan juragan, Yakobus dan Yohanes, karena mereka mempunyai orang-orang upahan. Nah, ini sekarang Levi, ya, pemungut cukai, lumayan duitnya banyak, tetapi orangnya berdosa. Milih berdosa atau duitnya banyak, saudara-saudari? Ya, kalau bisa duitnya banyak dan tidak berdosa, ya, sehingga dengan harta atau duit itu kita justru bisa semakin banyak berbuat kebaikan. Lalu yang ketiga, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, Levi ini orang sakit karena apa? Dia dianggapnya sebagai orang berdosa. Tetapi justru orang sakit itu dipanggil supaya apa? Supaya sembuh, supaya dosanya hilang. Nah, kita bisa sharing, saudara-saudari, silahkan tuliskan sharing saudara, pengalaman saudara dalam kehidupan saudara seperti apa, coba. Nah, selamat untuk belajar Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman di grup dan keluarga. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.